Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kota Makassar, Soekarno Lallo, langsung bergerak cepat setelah resmi ditunjuk memimpin partai berlambang gajah itu. Belum genap sepekan menjabat, Soekarno menandai langkah awal kepemimpinannya dengan aksi sosial, menyerahkan 1 unit ambulans untuk komunitas pemuda Rajawali Fems dan Makassar Racing di Jalan Rajawali. Penyerahan mobil ambulans berlogo PSI itu berlangsung di Kompleks Rusunawa Rajawali dan diterima langsung oleh Ketua Komunitas Pemuda Rajawali Fems, Kamal Dosari. Hadir pula Ketua Harian PSI Sulsel Rahman Syah dan Ketua PSI Goa Muhammad Farhan yang turut menyaksikan momentum perdana kepemimpinan Soekarno Lallo di Makassar. Menurut Soekarno, bantuan ambulans tersebut merupakan bagian dari program sosial PSI Sulawesi Selatan di bawah komando Ketua DPW Muammar Fahriria Gandhi. Program itu, kata dia, merupakan bentuk nyata dari semangat PSI untuk terus menebar manfaat dan menjangkau langsung kebutuhan masyarakat di lapangan. Ia menegaskan kepemimpinannya di DPD PSI Makassar akan fokus pada kerja-kerja sosial yang berorientasi pada pelayanan publik. Menurutnya PSI harus tampil di tengah rakyat, mendengar keluh kesah mereka dan memberi solusi konkret. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Grand Final Ketinting Race 2025 Piala Gubernur Sulsel yang digelar di Taman Andalan Center Point of Indonesia atau CPI Kota Makassar pada Minggu 26 Oktober. Ajang ini mempertemukan 6 rider terbaik dari 3 daerah, yakni Kalimantan Timur, Sidrap, dan Bone, setelah melalui babak penyisihan melawan ratusan peserta dari berbagai wilayah. Ia berharap ajang Ketinting Race bukan hanya menjadi perlombaan adu kecepatan, tetapi juga momentum untuk menjaga dan mempromosikan budaya maritim khas Sulawesi Selatan. Menurutnya, ajang Ketinting Race menjadi ikon kebanggaan masyarakat pesisir Sulawesi Selatan yang memadukan kecepatan, keterampilan pengemudi, tantangan ombak, dan nilai-nilai tradisi maritim lokal yang terus dilestarikan. Tak lupa Andi Sudirman memberikan apresiasi kepada seluruh panitia dari Dinas Perhubungan Sulsel, para sponsor, serta peserta dari luar provinsi yang turut memeriahkan ajang ini. Lomba yang digelar dalam rangka peringatan 356 tahun Sulawesi Selatan pada 24-26 Oktober 2025 ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Selain memperebutkan Piala Gubernur Sulsel, para peserta juga bersaing untuk mendapatkan uang pembinaan dan hadiah mesin dengan total hadiah mencapai 100 juta rupiah. Adapun hasil akhir lomba, yakni Hamzah dari Kabupaten Sidrap keluar sebagai juara pertama, disusul Dendi dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur di posisi kedua, dan John Stepanu dari Kaltim di posisi ketiga. Sementara juara keempat hingga kelima juga diraih peserta asal Kaltim dan juara keenam diraih rider asal Kabupaten Bone. Kehadiran Bupati Bantaeng M. Fatul Fauzi Nurdin bersama Bunda Forum Anak Butatoa, Gunya Paramasuka Putri, menjadi salah satu momen istimewa dalam kegiatan Petualang Anak Butatoa atau PETA 2025 yang digelar di Hutan Pinus Rombeng 1, Desa Bontolojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng pada Minggu 26 Oktober. Dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari yakni dimulai 25 sampai 26 Oktober 2025 ini merupakan hasil kolaborasi Forum Anak Butatoa, Dinas PMD PPPA Kabupaten Bantaeng, dan Yayasan Bantuan Hukum Perempuan Anak Bangkit. Pada kesempatan itu, Bunda Forum Anak Butatoa, Gunya Paramasuka Putri, menyapa dengan penuh semangat, memberikan motivasi dan mengingatkan mereka untuk tidak patah semangat, rajin belajar, dan terus bersekolah. Pesan ini menjadi dorongan bagi anak-anak untuk tetap gigih dalam mengejar cita-cita dan mengembangkan potensi mereka. Kegiatan PETA 2025 juga menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan forum anak dalam mewujudkan Kabupaten Bantaeng sebagai daerah yang ramah anak dan responsif gender. Dengan semangat kebersamaan dan petualangan, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan generasi muda yang berani, peduli, dan siap berkontribusi positif bagi pembangunan daerah. Selain kegiatan pembelajaran, PETA 2025 juga mengadakan pelantikan pengurus dan duta anak Forum Anak Kecamatan, menandai lahirnya generasi muda pelopor perubahan di Bantaeng. Alam terbuka menjadi ruang kelas baru bagi 20 siswa dan mahasiswa terpilih yang mengikuti program beasiswa Citra Kosmetik bersama Glad to Glow. Momen edukatif ini dikemas dalam kegiatan outing bertajuk Nature Discovery Trip Glow on the Go yang diselenggarakan di Desa Lagaruda, Sandro Bonita Kalar pada Sabtu 25 Oktober.
Nature Discovery Trip merupakan inisiasi kolaborasi antara Citra Kosmetik dan brand skincare Glad to Glow sebagai bagian dari rangkaian program beasiswa Citra X Glad to Glow periode November 2025 sampai April 2026. Sebanyak 20 peserta terpilih yang mengikuti kegiatan ini berhasil lolos dari seleksi ketat dengan total 165 pendaftar. Mereka dipilih karena dinilai memiliki kualifikasi yang unggul, yang menunjukkan semangat tinggi untuk terus berkembang, berprestasi, serta berkontribusi positif di lingkungan sekitarnya. Area Operational Manager Glad to Glow, GG Aprilio menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki makna yang mendalam sesuai dengan filosofi brand. Bekerja sama dengan Angki Wisata sebagai mitra kegiatan, para peserta diajak menikmati serangkaian aktivitas yang unik dan syarat edukasi. Mulai dari turun langsung ke empang untuk menangkap ikan, belajar mengolah hasil tangkapan dengan metode tradisional, hingga menjelajahi situs bersejarah seperti Benteng San Rebone dan Masjid Tua yang kaya akan cerita di Takalar.